belok kiri, belok kanan, wah serba. Begitupun umat Muhammad, dia sudah punya sinyal, punya sensor. Bagaimana kalau dia mundur? Bagaimana kalau dia maju supaya nggak nabrak? Lengkap sekali, ada sholat 5 waktu sebagai penggugur dosa. Sehingga ini Nabi Musa pun merasa iri hati. Di dalam Al-Wa, Nabi Musa bermunajat, ya Allah, wahai Rabb, ada umat akhir zaman itu yang penghapusan dosanya cukup dengan sholat 5 waktu, maka dia sudah gugur dosanya. Jadikan dia umat kau, tak bisa. Itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diciptakan paling akhir, tapi masuk surga paling dulu. Termasuk hari rayanya juga. Hari raya paling pertama adalah Jumat, baru hari Sabtu untuk Yahudi, Minggu untuk Nasrani. Padahal Islam ini adanya paling akhir, tetapi hari raya paling dulu. Nah itulah. Oleh karenanya kita wajib bersyukur menjadi umat Muhammad. Bukan cuma bersyukur dan gembira, bahagia menjadi umat Muhammad. Bahagia, bangga. Di samping itu bisa masuk surga paling dulu. Dari mana? Saya ceritakan ketika Rasul menjelang wafat. Semua berkumpul. Lalu biasa kalau orang mau meninggal itu Pak suka PHP, pemberi harapan palsu, kayak mau sembuh gitu sakitnya. Ketika nampak kelihatan segar, maka sahabat pun pulang kembali kepada aktivitas masing-masing, ada yang kerja, ada yang dagang dan sebagainya. Tapi sayangnya ketika beliau sudah meninggalkan rumah baginda Rasul, tinggal Aisyah radhiyallahu anha dan kerabat-kerabat Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa itu yang datang? Sedangkan Rasul dalam keadaan ripuh, Rasul sudah bilang, biarkan masuk Fatimah, itu adalah Jibril. Allahu Akbar. Maka kemudian Fatimah dan Aisyah radhiyallahu anha sempat mendengar percakapan itu. Bagaimana keadaan wahai Rasulullah? Ya seperti kamu lihat, saya sedang sakit. Ya, Rafiqul A'la telah merindukan Anda. Dan alam keabadian Jannatul Firdaus sudah merindukan Anda. Allah rindu pada Anda. Ya tapi gimana sepeninggal bagaimana umatku sepeninggal aku nanti? Jibril pun menjawab, enggak usah khawatir. Allah tidak akan menelantarkan umatmu, dan haram bagi umat lain memasuki surga sebelum umatmu semua masuk surga. Subhanallah. Dan hebatnya lagi, orang mukmin itu tidak akan pernah merasakan huru hara kiamat yang begitu dahsyat, karena udah mati duluan. Dikasih mati dulu. Allah hembuskan angin dari Yaman yang begitu sejuk sehingga kita ngantuk semua dan mati. Kalau kita ngerasain masuk mengalami huru hara kiamat, jangankan itu gempa aja orang teriak-teriak, tsunami aja orang juga pada ketakutan, ribuan, ratusan ribu mati. Dan ketika huru hara kiamat pasti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya dan bumi pun mengeluarkan material beratnya yang sekarang dicari-cari, emas, nikel dan sebagainya, timah, nanti nggak usah digali, pasti akan muntah sendiri. Saudara-saudara, itulah keutamaan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sudah sewajarnya kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan cara apa? Rasul pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati hum yadkhuluna jannah illa man aba.
semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Bila man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Memangnya ada orang yang nggak mau masuk surga? Kata Rasul, wa man ata'ani faqad ahabani. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah mencintai aku. Wa man asani faqad aba. Yang nggak mau itulah yang menolak dengan sunnahku, maka dia telah enggan masuk surga. Wa man habbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang suka atau mencintai aku, nanti sama-sama satu klaster di surga. Amin. Mudah-mudahan jamaah Masjid Muhajirin yang pagi ini melaksanakan sholat subuh jamaah, kita doakan semua bisa ketemu lagi di reuni di surga nanti. Wah, pede benar Ustaz sama surga. Amin. Karena kita itu harus punya khauf, warraja, khauf itu cemas, takut enggak masuk surga ini. Tapi juga harus punya raja, bukan raja yang di situ. Maksudnya harapan. Jadi harap cemas, kita harus punya itu. Cemas takut ibadah kita nggak diterima karena malum kita ini masih suka ketempelan penyakit riya, pengen dinilai oleh makhluk, pengen didengar oleh makhluk, sum'ah, kadang-kadang juga menjadi terlalu jubun, bangga, wali jubli, bangga dengan ibadah kita. Wah, saya ahli surga pasti, masya Allah. Intinya, tapi tetap kita harus melaksanakan itu semua. Kita harus beribadah dengan baik karena punya raja, punya. Tapi juga ada khauf juga supaya menjadi warning bagi kita sendiri, hati-hati di dalam ibadah karena iblis itu maha halus, maha pandai, bisa nempel di mana saja, bisa nempel di jasad manusia mana saja. Yang alim, yang awam, semua pasti kena tipu daya iblis. Saudara-saudaraku, bagaimana cara mencintai Rasul? Tentu saja Rasul itu diutus bukan untuk bangsa saja. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan nas basyiran wa nadhira. Tetapi sayangnya wa aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya apa? Engkau Muhammad tidaklah aku utus melainkan untuk seluruh bangsa. Mau bangsa Arab, mau orang Indonesia, oleh karenanya pokoknya semua bangsa. Bangsa Belanda, Amerika, baik yang kulit putih, kulit hitam, itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Jepang, orang Cina, itu semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang berada di zaman diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi kita punya kewajiban juga dakwah di sana. Jangan sampai nanti kita nggak kasih tahu sama sekali, pada di hari kiamat nanti mereka bilang sama kita, kita nggak ada berita seperti itu. Padahal basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan kita pun harus menyampaikan itu, basyirau wa nadhira. Para ustaz, para alim harus menyampaikan basyirau wa nadhira, kabar gembira, hai saudara-saudaraku mau masuk surga enggak, dengan cara yang baik. Jangan seperti cara-cara ada jamaah Masjid An-Nur ini sedikit cerita supaya agak enggak tegang gitu ya. Ada kakak beradik, adiknya itu luar biasa, taat sekali, salat berjamaah 5 waktu. Kakaknya ini enggak mau sholat, nggak mau sholat, begitu lewat rumah dipanggil-panggil, hai kak, sini, hai kak, sini.
kamu itu emangnya nggak bakal mati apa? Tapi bahasanya bahasa yang kasar Pak. Arisnya mau rek modal apa sih? Pakai bahasa Sunda itu. Arisnya mau modal apa sih? Gunanya batur-batur pada sholat, orang-orang pada sholat, kok nggak malas amat. Nah itu ya maksudnya kita itu harus menyampaikan basirau wanudhira. Basirau artinya menyampaikan berita gembira dan peringatan. Bagaimana cara mencintai Rasul agar dicintai? Tentu saja kita harus menjalankan syariatnya tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah jangan yang berat-berat dulu lah. Yang gampang aja. Misalnya ada 12 rakaat yang Allah jamin Allah buatkan rumah di surga. Ini udah sangat terkenal. 4 rakaat sebelum zuhur. Jangan pernah ditinggal supaya Allah cinta, supaya Nabi cinta kepada kita. Ditambah lagi 2 sesudahnya. Asar tidak nggak apa-apa. Qobla maghrib kalau nggak sempat nggak apa-apa. Tapi ba'danya jangan ketinggalan. Udah berapa tuh? 8 ya. Kemudian qobla isanya nggak sempat nggak apa-apa. Tapi ba'diyahnya jangan sampai ketinggalan. Mau kemana? Ya. Kan kalau udah ba'da isya kita nggak ngapa-ngapain. Mau ke rumah juga mau apa ada apa di rumah pada isya. Dan 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai ketinggalan karena sayang ya, supaya kita betul-betul diberikan jatah rumah di surga itu. Ada hadisnya sahih itu Pak. Jadi 12 rakaat itu jangan sampai ketinggalan. Banyak lagi. Mulailah hidup dengan menghidupkan sunnah yang kelihatannya kecil tapi berpahala besar. Makan, minum dengan tangan kanan. Ini masih banyak saudara-saudara kita itu menganggapnya biasa saja. Itu hal yang biasa. Apalagi saya kan mengkidal Ustaz, nggak bisa. Rasul pernah menemukan sahabat yang makannya pakai tangan kiri, ditegur langsung. Saya nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Ya Rasulullah, saya memang biasa pakai tangan kiri. Kan kalau biasa nggak apa-apa. Kata Rasul, cuma kesombongan kamu itu karena nggak bisa. Coba pakai tangan kanan, bisa ternyata. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan. Biasakan yang baik-baik dimulai dengan kanan. Namanya tayamun, bukan tayamum, tapi tayamun. Asal kata dari yamin kanan. Jadi tayamun membiasakan hal baik dengan tangan kanan. Jangan sambil berdiri. Di penghujung zaman ini memang banyak tantangan Pak. Banyak tantangan untuk menghidupkan sunnah. Jadi contoh kita diundang pesta resepsi pernikahan. Resepsinya benar. Tempat nikah, kiai yang mengucapkan, ada pendahuluannya baca Al-Quran dulu, dibacakan rukun nikah lengkap, pak penghulunya oke. Tapi setelah syariat Islam itu selesai, disingkirkan. Makannya nggak sunnah Pak. Makannya ada garden party atau standing party, sambil berdiri nyedok makanan, sambil ngobrol Pak. Ngobrol ngalor ngidul, sambil bicara masalah bisnis, soal gimana. Ya sepertinya hal yang biasa, tapi justru itu tidak sunnah. Coba cari tempat duduk, ya, walaupun tidak bersama-sama, paling tidak duduk, tidak dengan berdiri. Nah itu masih terjadi. Mudah-mudahan kedepannya setelah kajian ini bisa nggak ada lagi tuh yang pesta walimatul nikah atau walimatul arus yang akad nikahnya secara Islam syar'i banget, tetapi ya, selanjutnya tidak syar'i, makanya sambil begini. Padahal kalau dihitung, apalagi kaum ibu ya, dari mulai
nyendok beras bismillah, nyuci berasnya bismillah, kemudian masukin ke mejikom bismillah lagi, ngangkatnya panas-panas bismillah, diaduk-aduk pakai bismillah, masukin ke piring bismillah, masukin ke mulut bismillah. Wow, begitu banyak jika kita menjalankan sunnah itu dari yang kecil-kecil dulu. Kemudian tidur, bangun tidur, terjaga dari mimpi, semua ada aturannya itu. Terjaga dari mimpi, kemudian gelisah kalau tidur, ada. Bagaimana zikir pagi, zikir petang, itu semuanya bisa kita laksanakan. Saudara-saudaraku, kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW itu saya ingin ceritakan kepada hadirin semua. Seorang Ka'ab bin Malik di dalam hadis panjang, hadisnya panjang sekali. Tapi insya Allah saya akan yang penting-penting aja ya. Jadi isi dari hadis itu. Suatu ketika Ka'ab itu panen buah. Dan Ka'ab bin Malik ini terkenal sekali orangnya soleh, taat kepada Rasul, nggak pernah ketinggalan kalau dalam jihad. Kalau ada undangan perang dia paling depan. Kudanya disedekahkan untuk pasukan. Tapi ketika itu dia mungkin terlena dengan panennya, Pak. Ini nggak diceritakan panen apa sih, tapi yang jelas dia sedang panen. Sehingga undangan berjihad itu diabaikan. Besok ini masih jauh gini, tanggal segini ini masih hari ini. Dia biarkan saja itu undangan untuk berjihadnya. Besoknya dia masih sibuk dengan buah-buahannya. Besoknya lagi masih sibuk lagi. Sampai akhirnya dia kaget, ternyata ini udah tanggal harinya. Begitu dia lihat, dia berkumpul dengan pasukan-pasukan sudah berangkat semua ke Tabuk ketika itu. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Dia menyusul juga nggak mungkin. Lebih sedih lagi ketika itu Rasul kembali pulang. Gemetar hatinya, nggak bisa tidur, selalu menangis karena ketinggalan Rasul, saking cintanya dengan Rasul. Kemudian satu ketika dia temui Rasul di Masjid Nabawi. Dia mengucapkan salam. Rasulullah SAW senyum gitu. Cuma senyumnya kayak senyum gimana gitu ya, nggak suka senyumnya. Kemudian si Ka'ab bin Malik itu menceritakan riwayatnya. Di dalam hatinya perang. Seandainya saya bohong kepada Rasul, yakin Rasul percaya, karena Rasul tahu benar siapa saya, seorang yang taat. Iblis pun mulai menggoda. Akhirnya batinnya lagi ngomong lagi, nggak bisa. Kalau orang lain barangkali mungkin bisa saya bohongi. Ini Nabi, dia bisa menjawab dengan petunjuk wahyu. Kaget lagi dia, bingung lagi. Dia beranikan. Akhirnya, ya Rasul, seandainya saya berdusta pun Anda mungkin percaya, tapi saya minta ampun, saya akan bicara dengan apa adanya. Saya memang lalai dengan kesibukan saya. Maka ampuni saya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Pulanglah sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemetar dia pulang. Harap-harap cemas, jangan-jangan Allah tidak mengampuni karena dia sudah tidak taat. Dikasih waktu 50 hari, 50 malam, tidak komunikasi, tunggu, jangan kemana-mana. Baru sampai hari yang ke-40 ya, ada lagi perintah, wahai Ka'ab bin Malik, berpisahlah dengan istrimu. Maksudnya cerai, bukan bercerai. Jangan digauli istrimu selama 10 hari. Kemudian Ka'ab bilang, wahai istriku, coba pulang dulu dah ke orang tua kamu. Saya dalam keadaan kacau balau ini. Saya masih belum selesai urusan saya dengan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ada godaan lagi, surat dari raja yang kafir. Saudaraku Ka'ab bin Malik, saya dengar Anda sedang dikucilkan, sedang diisolasi. Bergabunglah bersama kami. Tapi Ka'ab bin Malik beristighfar, astagfirullah, cobaan apa lagi ini? Cobaan baru lagi. Tetapi subhanallah, di hari yang ke-50 ya, tiba-tiba teman-temannya datang ke rumah, ngajak dia mengunjungi
Masjid Nabawi, Rasul sedang menunggu, sedang bersorak-sorai, selamat Anda, selamat Anda, selamat Anda. Karena dosanya sudah diampuni dan dia memang termasuk orang yang jujur. Dari sekian banyak yang bicara apa adanya cuma 3 orang. Pasukan yang lain ada yang juga nggak ikut, kaum yang pengecut dan sebagainya nggak ikut berperang. Dia mengatakan ada yang berdusta, ya Rasul percaya saja ketika itu. Tapi orang yang 3 ini, ya saat yang 2 saya lupa, tapi yang satunya adalah Ka'ab bin Malik. Maka ketiga orang inilah yang betul-betul Rasul mendapatkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada Ka'ab. Itulah buah kecintaan Ka'ab kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian apalagi supaya kita tergolong orang yang mencintai Rasul, selain menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, termasuk hal-hal yang mandub. Apa sih mandub? Mandub itu kalau fikih itu sunnah itu Pak, diberikan pahala jika mengerjakan, tidak dosa kalau meninggalkan. Tapi sunnah dalam arti akidah adalah sesuatu atau jalan Rasul. Salibnya seorang Rasul itu kita ikuti, atau cara hidup Rasul, baik perkataan, perbuatan ataupun pernyataan beliau, itu adalah sunnah dalam akidah. Juga para salafus saleh, bukan cuma Nabi tapi sahabat juga kita ikutin juga. Walaupun sahabat manusia bisa dipertimbangkan kita ikuti. Setelah sahabat, para ulama juga. Karena nggak ada alasan lain bagi kaum awam seperti kita untuk tidak bertaklid. Oh ya, mohon maaf Ustaz, saya nggak pakai pendapat ulama, saya pakainya pendapat Nabi. Oh bagus, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Tapi punya ilmunya. Dan orang-orang sekelas saya belum punya ilmu untuk membedah ilmu hadis maupun tafsir Al-Quran. Oleh karenanya saya bertaklid, saya mengikuti mazhab, dan mazhab saya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah mengikuti sunnah. Selain mengikuti sunnahnya, karena Rasul bukan cuma sekedar, bukan cuma syariatnya yang harus kita ikuti, secara personal pun, pribadi Rasul pun, maka kita harus mengikuti sedapat mungkin. Walaupun tentu saja tidak semua kita mampu ikuti. Ustaz, bagaimana kalau tradisi kami orang Jawa, kami orang Sunda, kami orang Sumatera, kami tidak pakai gamis Ustaz, boleh enggak? Boleh. Kami pakai sarung dan baju koko Ustaz, boleh. Kami pakai baju batik Ustaz, pakai sarung, boleh. Boleh saja. Karena ada kearifan lokal yang harus juga diakomodir selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak sekali hal-hal yang barangkali dianggap wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah. Entar dulu, banyak mawazinnya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak secara sembrono menetapkan itu sebagai bid'ah. Nanti kita di lain waktu kita bahas tentang itu. Tapi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana mencintai Rasul. Figur seorang Rasul bagaimana dia mencintai secara pribadi. Misalnya Rasul kalau sholat tidak, atau hari-hari pakaiannya tidak isbal, enggak nutup mata kaki, kita ikuti. Pakai sarungnya angkat ke atas. Bapak bisa rasakan kalau sarung Bapak sampai mata kaki. Begitu ruku kemudian bangun sujud pasti rasanya gitu kaku, karena kejelimet gitu loh. Tapi kalau sarungnya itu di atas mata kaki, maka rukunya enak, sujudnya juga enak. Kalau sarungnya itu sampai ke nutupin mata kaki, sujudnya itu ribu. Ada seperti kayak kehalangan gitu, nggak nyaman lah. Ya. Maka itu pun bisa secara pribadi kita ikut contoh Rasul. Rasul juga bersiwak misalnya, kita juga ikuti. Ustaz, kan secara esensial sudah ada
Pepsodent dan sikat gigi, betul. Itu juga tidak salah. Sebab memang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat, suka orang yang suci. Esensinya adalah bersuci, Ustaz. Yang penting gigi yang disikat setiap hari. Betul, itu juga benar. Tapi tidak akibat gitu loh. Kalau bapak-bapak misal di rumah pakai siwak atau dibawa juga boleh. Itu gak masalah ya. Artinya dapat dua pahala. Pahala yang tadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ketika kita sikat gigi berpahala. Ketika kita mandi juga membaca doa mandi itu juga berpahala. Tapi lebih ada tambahan lagi, nilai tambah ketika sikat giginya pakai siwak misalnya ya. Itu juga ada tambahan. Kemudian ketika makan, Rasul pribadi Rasul itu kalau makan dia makan garam dulu sedikit. Kata beliau itu supaya membantu pencernaan. Bukan buahnya di ujungnya, awalnya juga pakai buah dulu sedikit, misalnya sepotong jeruk. Kalau bapak mau makan, ambillah jeruk separuh dulu, kemudian ambil garam sedikit. Kalau mau semua itu nggak apa-apa satu. Ya. Tapi kalau mau sedikit juga boleh, karena nanti banyak itu setelah makan. Itulah secara pribadi sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya apa? Supaya kita cintai Rasul. Tentu saja membaca salawat. Fenomena zaman now ini, ketika mendengar salawat itu merdu karena diiringi dengan musik. Kayak misalnya nyanyian Nisa Sabian, itu kan merdu sekali. Kemudian ada iktiraf itu sebuah pengakuan. Haddad Alwi, Ilahi las, boleh bahas sama-sama. Ilahi las tulil firdaus si'ala wala kita mendengarkan itu terasa sejuk. Tapi sejuknya kita dalam level mendengarkan. Karena pendengaran ini Pak, bisa menipu kita. Menipunya gimana? Iktiraf itu sebuah pengakuan para sufi, ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga. Tapi juga nggak kuat kalau masuk neraka. Sebuah pengakuan yang demikian tulus. Kita pun akan merasa seperti itu ketika kita sudah mendapat siko. Kita sudah mendapat kehidupan ilahi. Hati kita, batin kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Kita pun akan merasa seperti itu. Tapi untuk saat ini kita sejuknya itu mendengarkan yang tadi iringnya dengan piano. Boleh nggak Ustaz? Sementara boleh, supaya batin kita terkondisikan dengan suasana. Tapi kalau kita nanti sudah bisa, silahkan baca sendiri. Sholawat, ya. Sholawat juga begini. Sholawat diiringi dengan seruling, diiringi dengan musik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
wasallam. Kita merasa sejuk, tapi kita mendengarkan, bukan kita yang baca. Karena didengarkan dengan telinga kita, diiringi dengan seruling, dengan musik. Boleh nggak Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi yang bermanfaat itu yang kita baca, salawat sendiri. Itu mah cuma mendengarkan. Tapi memang fenomena sudah seperti itu di zaman now ini. Ada masjid bagus, 2 lantai, soundnya bagus, wah kedengar kemana-mana. Salatu wassalamu alaika subhanallah. Begitu kita masuk sepi, cuma ada speaker doang, ada handphone lagi. Salatu wassalamu alaika. Kita nggak baca salawat. Saya akan sampaikan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu alayya nurun ala siratil mustaqim. Ini salawat adalah nur, cahaya di atas siratal mustaqim. Wa man shalla alayya yaumal jum'ati. Ini hari Jumat, Pak. Penting banget. Jangan main-main, pergunakan luas waktu yang kita punya selagi kita masih hidup. Manfaatkan sisa umur ini yang tidak seberapa lagi. Kalau sudah seperti saya, tinggal beberapa tahun lagi. Udah 64, kalau kasih jatah 65, tinggal setahun lagi. Itu pun kalau setahun. Man sholla alayya yaumal jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku alayya yaumal jumati, pada hari Jumat, marratan, sekali aja, sekali marratan. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosanya samanina aman, 80 tahun. Itu satu sholawat. Gimana kalau kita bacanya 100? Gimana kalau kita bacanya 200, 500 ribu hari Jumat? Datang lebih awal. Boleh nggak usah datang hari jam 6 pagi? Boleh. Dapat pahala seperti sedekah onta. Datang yang urutan kedua, sedekah sapi. Ketiga, domba. Yang keempat, ayam. Yang terakhir, telur ayam. Jadi telur ayam. Luar biasa. Datang kemudian bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya orang yang paham, gemar benar, gemar malam Jumatan, Lailatul Jumat, ada pembacaan maulid, awali dengan salam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi balikul wasilah. Wah, luar biasa. Satu itu aja 80 tahun Allah ampuni dosa kita. Luar biasa. Saudara-saudaraku, ini ada kisah. Ini sering saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini juga lebih terngiang yang lagi. Ada seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi sayangnya ketika dia mengucapkan salam, Rasul cuek. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menjawab salam saya? Karena saya nggak kenal. Loh, kok nggak kenal? Katanya, kata para ulama, Rasul lebih mengenal umatnya daripada ibu mengenal anaknya. Mereka benar ngomong, tapi Anda tidak bersolawat kepada saya. Subhanallah. Kemudian orang itu pun mewajibkan bagi dirinya membaca solawat 100 kali sehari. Enteng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, saya memang biasa pakai sayyidina. Boleh saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih ringkas lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika saya di Jawa Timur, itu ada satu masjid namanya Kenaksan dekat kampus saya. Masjid itu besar. Mulai jam 10 itu sudah masuk umat ke dalam masjid membaca 10.000 sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di Kecamatan Kenaksan itu, kalau hari Jumat itu
itu bebas helm, ya, karena mayoritas orang Madura kalau ditangkap helmnya dibantingin, helm pecah, tapi peci saya dibanting nggak pecah sama polisi. Dia masih lebih pakai peci. Sampai ini kok pakai saya perintah saya melepas peci saya pakai helm. Helm ini kalau saya banting pecah, Pak. Tapi peci saya ini tak pecah kalau saya banting. Seperti itu. Karena mulai Probolinggo, Kelaksan, Bondowoso, situ Wonosana bahasanya seperti itu, Pak. Bahasa Maduranya. Maka kemudian orang ini berselawat. Kita lanjutkan lagi. 100 kali dia berselawat. Kemudian ketika pada dia bermimpi lagi, belum dia mengucapkan salam, Rasul sudah menjawab, sekarang saya kenal Anda karena Anda sudah berselawat. Jadi penting sekali berselawat itu. Saudara-saudara, kemudian apa? Ini ada asbabun nuzul. Turunnya sebuah ayat Rasulullah SAW ketika mengajak Ka'ab ibnul Ashraf dan teman-temannya masuk Islam, mereka berkata, saya mah jangan diajak mencintai Allah karena saya ini anak Allah. Karena mereka orang Yahudi kan, orang Yahudi kan ngakunya dia anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Jangan ditanyalah kalau urusan saya mencintai Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat ini, bilang Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kamu cinta kepada Allah, bukan cinta yang lain, fattabi'uni, cintai aku. Ya. Sekarang ini kan masih banyak nih kearifan lokal boleh, ya. Misalnya sedikit saya selang dulu ya. Apa sih Ustaz kearifan lokal? Misalnya kalau habis sholat itu berkeliling, ya, berkeliling salam. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya. Bid'ah nggak Ustaz? Ya bid'ah. Tapi bid'ahnya bagus. Jadi menghukumi bid'ah itu ada 5, Pak. Wajib, ya. Ada lagi makruh, mubah, sunnah. Ya. Itu jangan semua hukum bid'ah itu dulu. Benar. Ternyata nggak bisa gitu. Hukum itu ada 5. Apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Masuk kemana? Kalau saya masukin sekarang ilmu pengetahuan kayak fikih, nahwu, shoroh, lugat, bahasa Arab, ya ilmu usul fikih, ilmu hadis, itu bid'ah. Karena di zaman Rasul tidak ada. Adanya di zaman now. Apakah itu termasuk bid'ah? Betul. Tapi bid'ahnya wajibah. Itu bid'ahnya wajib. Bid'ah yang wajib. Bayangkan kita bagaimana bisa membedah seisi Quran itu yang demikian tebal, ribuan ayat, sementara kita nggak punya pengetahuan tentang itu, kaidah-kaidahnya kita nggak tahu. Maka mempelajari ilmu nahwu itu menjadi wajib dan itu bid'ah. Maka bid'ah wajibah. Ada yang makruh lagi. Nah, dari mana? Kemudian ada lagi salaman setelah sholat. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka dipakai dalil yang umum. Ada dalil umum. Barang siapa yang berjumpa kemudian dia bersalaman, bermusafahah, Allah mengampuni dosanya kedua orang itu selama dia belum berpisah. Itu bisa dipakai. Sungkeman, ya sungkeman. Karena di sini dijelaskan fattabi'uni, ikuti aku. Maka bagaimana kearifan lokalnya? Apakah kita juga harus buat? Oh enggak. Kalau sungkeman yang menunjang kepada tertibnya pelaksanaan tidak bid'ah. Contohnya, ada enggak setiap hari Jumat itu disebutkan soal doa sekian untuk akomodasi ustadz sekian di zaman Rasul? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Ada nggak pengumuman sebelum khatib naik khutbah pada zaman Rasul? Pasti tidak ada. Tapi yang menunjang kepada tertibnya suatu ibadah boleh dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan sungkeman. Kemudian pada hari Idul Fitri, ya,
karena jangan supaya teratur. Ini Raden Mas Farid Junaidi ya sedang open house ya. Kemudian diatur ada panitianya untuk yang pertama kali mengucapkan salam ya kepada tuan rumah, diatur anaknya dulu. Anak tertua, inilah anak tertua dan cucu cicitnya diatur oleh MC. Boleh nggak begitu? Boleh. Padahal dalilnya cuma minta maaf, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kaifiatnya ditunjang dengan kearifan lokal? Bagus sekali. Gitu. Jadi semuanya adalah menjadi indah. Oleh karena itu, walaupun ayat ini kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi